warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu. Oke, bagaimana kabarnya hari ini? Semuanya sehat? Sehat, Ibu. Sehat. Ada yang tidak masuk? Masuk semua, Ibu. Alhamdulillah sehat semua ya. Ya, alhamdulillah. Oke, jadi hari ini kita akan belajar tentang memahami konsep industri kuliner. Nah, ini adalah ATP, alur yang akan kita pelajari pada pagi hari ini. Yang pertama di situ ada pengertian industri kuliner, kemudian ada macam-macam jenis-jenis, kemudian ada perbedaan industri kuliner dan juga bisnis kuliner, dan yang terakhir ada langkah-langkah proses bisnis kuliner. Nah, terus selanjutnya yaitu model pembelajaran yang kita gunakan. Kita akan menggunakan problem based learning, di mana nantinya kalian akan saya tugaskan dengan studi kasus yang harus kalian kerjakan. Untuk sumber belajarnya itu ada berbagai macam, mulai dari handout yang sudah saya kirim melalui Google Classroom. Kemudian ada video pembelajaran, aplikasi pembelajaran seperti Ruang Guru, dan juga kalian bisa memanfaatkan internet. Oke, sebelum kita masuk ke materi, saya ingin tahu menurut kalian apa sih industri kuliner itu? Ada yang ingin dijawab? Silakan. Bagaimana, Bim? Mungkin contohnya kayak restoran atau yang di hotel-hotel gitu, Bu. Oke, Divya bagaimana, Divya? Menurut Divya itu industri kuliner itu apa sih? Industri kuliner itu seperti itu, Bu. PT juga. Pabrik. Oke, siap. Balkis ingin menjawab, Balkis? Bagaimana, Balkis? Industri kuliner itu adalah kegiatan ekonomi yang melibatkan produksi, pengolahan, distribusi, dan juga penjualan makanan serta minuman. Bagus sekali. Saya ingin menjawab. Ya, silakan. Ya, Ibu, kalau industri kuliner yang saya tahu tuh dari cakupan tentang kesimpulan yang dijelaskan sama Mas Abi, Mbak Divya sama Mbak Balkis tadi, berarti industri kuliner itu apa-apa yang berhubungan tentang pengolahan, tentang produksi, atau tentang suatu produk yang akan dihasilkan dan dikonsumsi untuk konsumennya. Seperti itu, Ibu. Apakah benar? Oke, bagus sekali ya jawaban kalian. Oke, langsung saja kita lihat apa sih sebenarnya industri kuliner itu. Oke, jadi industri kuliner adalah unit usaha yang melakukan pengolahan bahan makanan sehingga memiliki nilai jual yang lebih tinggi, meliputi proses pengolahan hingga distribusi dan juga manajemen usaha makanan. Selanjutnya yaitu ada macam-macam konsep industri kuliner. Di situ ada rasa, gaya hidup, dan juga daya beli. Nah, mengapa rasa ini sangat penting sekali? Ada yang tahu? Ini jelas sekali loh. Ada yang mau menjawab? Mengapa rasa itu sangat penting dalam konsep industri kuliner? Karena dengan rasa kita bisa menentukan apakah kita menyukai produk itu atau tidak. Seperti itu. Bagus sekali, Sariska. Nanti saya catat ya namanya untuk penambahan poin. Makasih, Bu. Kemudian untuk gaya hidup. Kenapa gaya hidup itu harus kita perhatikan dalam konsep industri kuliner? Silakan, Mas Abim. Karena gaya hidup biasanya kan kalau makanan itu kan biasanya kan buat gaya hidup, yang ada yang buat kesehatan, ada yang buat buat kerjaan, misalnya buat postingan di Instagram atau gimana. Iya, betul sekali. Nah, teman-teman, gaya hidup itu sangat penting ya. Jadi konsep dalam industri kuliner itu tidak hanya tentang rasa, tetapi juga kita harus memperhatikan tentang gaya hidup. Nah, itu contohnya seperti misalnya tren saat ini itu seperti di Samenta gitu kan. Jadi kita bisa mengikuti nih hal-hal yang sedang booming saat ini. Kemudian kopi sekarang kan marak ya, kopi-kopi di kafe-kafe yang mahal itu. Nah, sebenarnya itu bukan hanya soal rasa, tetapi juga tempat itu sendiri, di mana yang akhirnya menjadikan kopi itu lebih mahal, dan karena faktor tempatnya itu yang lebih estetik mungkin ya, sehingga harganya lebih mahal dan bisa dijadikan apa sih itu? Story Instagram, bahan story Instagram.
Selanjutnya ada daya beli. Apa sih daya beli itu? Ada yang ingin menjawab? Silakan. Oke, silakan Sariska. Daya beli. Untuk menentukan daya beli ini penentuan Ibu. Jadi bagaimana kita sebagai pelanggan atau sebagai orang yang memproduksi juga mengetahui target pasar kita itu marketnya ke siapa. Kalau ke mahasiswa ya kita berikan harga yang cukup relevan untuk mereka. Jadi daya beli antar si pembuat dan pelanggan yang akan mengkonsumsi itu ada feedbacknya. Jadi akan ada yang beli produk kita dengan daya beli tersebut karena harganya sesuai dengan kantong pelajar seperti itu. Oke, bagus sekali. Jadi anak-anak daya beli ini harus disesuaikan dengan segmen pasar yang akan kita tuju. Jadi kita lihat dulu nih pasar kita ini siapa gitu kan. Nah, apabila pasar kita adalah anak SD, kita menjualnya dengan harga 20.000 nih misal. Cocok nggak kira-kira? Enggak kan? Karena biasanya rata-rata uang saku anak SD itu berkisar berapa? 5.000 kan? Sehingga daya belinya ya sekitar 2 sampai dengan 5.000 lah ya. Kemudian apabila pasar kita anak SMA, kita jual dengan harga 5 sampai dengan 15.000. Cocok nggak? Masih masuk nggak? Masuk. Oke, bagus sekali. Oke, selanjutnya yaitu ada rencana pemasaran. Jadi pemasaran itu ada apa saja sih? Ada offline dan juga ada online. Nah, yang termasuk ke dalam pemasaran jenis offline itu apa? Brosur, kemudian pamflet, kemudian apa lagi? Iklan di TV gitu kan? Terus apa lagi? Yang di tengah jalan itu biasanya ada apa sih? Iklan di tengah jalan itu papan iklan. reklame ya, gitu. betul. Kemudian yang online itu apa saja? Iklan di media sosial. Ya, iklan di media sosial seperti Instagram, kemudian pesan broadcast ya di WhatsApp itu termasuk ke rencana pemasaran. Nah, selanjutnya ada lokasi. Nah, lokasi yang strategis ini dapat mempengaruhi kemudahan akses dan juga pelanggan dan dapat memperoleh potensi keuntungan yang lebih tinggi. Nah, di sini ada jenis-jenis industri kuliner. Di situ ada restoran. Nah, dalam restoran sendiri itu kan ada banyak jenisnya ya. Ada restoran buffet dan apalagi itu banyak sekali. Tapi kita tidak akan membahas itu lebih dalam karena akan dibahas di pertemuan selanjutnya. Kemudian ada kafe. Ini banyak sekali di sekitar kalian kafe-kafe itu seperti Tomoro. Kemudian apalagi Starbucks. Apalagi kafe-kafe yang ada di sekitar kalian. Beli kopi itu termasuk kafe nggak Bu? Iya, beli kopi. Terus apalagi? Kopi kenangan, Ya. Oke, masuk. Selanjutnya yaitu ada catering. Usaha catering yang kalian ketahui itu apa saja? Boganesa. Ya, pintar sekali Boganesa catering. Oke, selanjutnya yaitu street food atau kaki lima. Itu bisa kalian temui biasanya di pinggir-pinggir jalan. Street food yang kalian ketahui itu ada apa saja biasanya? Telur gulung. Telur gulung, terus Kebab breakfast. iya, terus apa lagi? Bubble kiss, Kental oye. pentol oye. Selanjutnya cilor, betul sekali. Nah, selanjutnya ada lagi makanan setengah jadi. Ini kalian pasti suka sekali ya, apalagi untuk topping seblak itu enak sekali. Contohnya apa saja sih makanan setengah jadi itu? Bakso, Bakso, terus sosis, apa lagi? Dumpling. Kemudian Cireng. Kemudian ada Kemudian ada bisnis franchise. Itu ada McD, kemudian Wendy's, terus apa lagi? Biasanya franchise yang sering kalian temui itu Hokben, KFC, begitu ya contohnya ya. ya. Oke, di sini ada video perbandingan ya antara industri kuliner dan juga bisnis kuliner. Setelah ini kalian akan mengidentifikasi mana sih yang kira-kira industri kuliner dan mana yang bisnis kuliner. Oke, silahkan diidentifikasi.
Oke, anak-anak bisa dilihat di sebelah situ, itu ada video apa? Bisa. Video orang produksi. Produksi di pabrik ya. 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 Itu bisa dilihat, itu banyak sekali produksinya ya. Itu ada mulai dari sampai pengolahan, kemudian sampai dengan proses distribusi. Itu ada banyak sekali jumlahnya, bukan banyak. Nah, di video selanjutnya ini bisa dilihat ada video apa tentang apa ini kira-kira? Produksi orang di kitchen, Bu. Ya, itu di mana tempatnya? Di restoran. Di restoran. Bisa dilihat ya, itu mulai dari pengolahan sampai dengan penyajian dan membuatnya itu tidak sebanyak yang sebelumnya. Nah, dari video tadi ada yang bisa menyimpulkan kira-kira mana sih yang termasuk industri kuliner dan mana yang termasuk bisnis kuliner? Silakan siapa yang mau berpendapat? Kalau industri saya. Ya, silakan Sariska. Kalau industri kuliner itu yang tadi yang pizza hut yang sebelah kiri, video sebelah kiri. Kenapa kalau industri kuliner? Karena dia memproduksinya lebih dari banyak lah pokoknya. Tidak seperti yang di bisnis kuliner. Kalau di bisnis kuliner itu tadi seperti yang di restoran itu mereka memproduksinya 1-2 dalam jangka waktu kalau ada pelanggan. Kalau yang industri kuliner itu mereka selalu memproduksi meskipun tidak ada pelanggan, tapi mereka tetap restock terus setiap harinya. Bagus sekali. Ada yang mau berpendapat lagi? Oke, gak ada ya? Langsung saja kita kupas perbedaan antara industri kuliner dan juga bisnis kuliner. Nah, bisa dilihat anak-anak perbedaan dari industri kuliner dan juga bisnis kuliner. Ada yang mau komentar bacanya? Silakan Mas Abin. Bisa dibaca? Kan teman-temannya? Kalau industri kuliner definisinya itu kegiatan pengolahan makanan dalam skala besar, kreatif, dan terstruktur. Kalau yang bisnis kuliner definisinya usaha penyedia makanan atau minuman langsung kepada konsumen. Lalu untuk ruang lingkupnya, kalau yang industri kuliner itu luas dia, mencakup jasa kuliner seperti restoran, catering, dan barang kuliner, produk kemasan. Kalau yang bisnis kuliner itu lebih sempit, fokusnya pada pengolahan dan penyajian langsung pada konsumen. Lalu tujuannya itu kalau yang untuk industri kuliner itu menjamin produk dan distribusi makanan secara luas dan efisien. Nah, sedangkan yang bisnis kuliner itu menyajikan makanan berkualitas dan pelayanan langsung kepada pelanggan. Oke, bagus sekali. Terima kasih Mas Abim. Jadi yang perlu kalian ketahui itu ada di kata kuncinya ya. Jika industri kuliner itu dia ruang lingkupnya itu lebih luas, sementara di bisnis kuliner itu lebih sempit. Nah, apabila industri kuliner ini itu fokus pada distribusi makanan secara efisien, jadi langsung banyak gitu. Seperti di pabrik di video sebelumnya itu termasuk ke industri kuliner. Nah, sementara yang bisnis kuliner itu fokus ke pengolahan dan pelayanan ke pelanggan secara langsung. Jadi dia produksinya tidak sebanyak industri kuliner itu. Oke, karena kita tadi sudah mempelajari tentang pengertian ya sampai dengan perbedaan ya antara industri kuliner dan juga bisnis kuliner. Kita diskusi terlebih dahulu. Hari ini muridnya ada berapa kira-kira? 32 dan masuk semua ya. Oke, silakan membentuk kelompok masing-masing 3 anak. Silakan berkumpul sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Mungkin kelompok 1 bisa di sini, kelompok 2 bisa di situ. Silakan, saya beri waktu sekitar 5 menit. Cukup? Cukup Ibu. Jadi buat sendiri Bu kelompoknya. Iya, silakan membuat kelompoknya sendiri-sendiri. Nanti kalian mengidentifikasi usaha kuliner di sekitar kalian gitu ya. Itu termasuk ke dalam jenisnya yang apa? Jenis kuliner atau jenis kuliner. Kemudian termasuk ke dalam jenis yang restoran atau kafe gitu ya. Baik Ibu. Oke, ada yang ingin ditanyakan? Cukup Ibu. Oke, saya kasih waktu 5 menit. Silakan berdiskusi dengan kelompoknya masing-masing dan nanti akan dipresentasikan. Waktu presentasinya sekitar 3 sampai dengan 5 menit. Oke? Baik Ibu. Oke, silakan mengerjakan dan berdiskusi. Bagaimana dengan kelompok 1? Apakah ada kesulitan? Aman? Aman Bu. Aman. Kelompok 2 bagaimana? Ada yang ingin ditanyakan? Enggak Bu. Oke, aman ya semuanya. Waktunya kurang
5 menit, silakan dimanfaatkan waktunya. Oke, karena waktunya sudah habis, dipersiapkan ya bahannya karena kita akan presentasi. Silakan kelompok mana yang sudah siap presentasi terlebih dahulu. Kelompok 1 apakah sudah siap? Belum, Bu. Kelompok 2? Belum. Kelompok 3, ayo kelompok 3 silakan maju ke depan. Kelompok tiga. Kelompok 3, waktu presentasinya sekitar 3-5 menit ya. Oke, karena tadi kita sudah melakukan presentasi, selanjutnya yaitu kita akan beralih ke materi rangka proses bisnis di bidang kuliner. Nah, di situ ada perencanaan. Nah, tahap perencanaan ini meliputi konsep, anggaran, dan juga strategi pemasaran. Kemudian langkah selanjutnya yaitu produksi. Nah, proses produksi ini meliputi tahap persiapan sampai dengan ke pengolahan. Oke, selanjutnya yaitu ada penyajian dan pelayanan, di mana kita akan menawarkan produk kita dengan cara yang baik kepada konsumen. Selanjutnya ada pemasaran. Nah, pemasaran ini seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, yaitu ada offline dan juga ada online. Nah, yang offline tadi meliputi brosur, kemudian papan iklan, begitu ya. Kemudian yang online itu ada promosi di media sosial seperti Instagram. Selanjutnya yaitu ada tahap evaluasi. Nah, evaluasi ini sangat penting ya dilakukan karena untuk meninjau hasil, kemudian mencatat dan memberikan umpan balik kira-kira apa saja kekurangannya gitu ya, dan diperbaiki lagi. Oke, sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Aduh, jelas semuanya? Jelas, Bu. Paham semuanya? Paham. Oke, karena kalian sudah paham, kita uji pemahaman kalian melalui post test ini. Silakan di-scan. Untuk waktunya sekitar 10 menit ya, karena soalnya nggak banyak. Hanya ada 10 soal, silakan di-scan terlebih dahulu. Tidak usah terburu-buru mengerjakannya, karena waktunya masih lama ya. Masih sekitar 9 menit lagi. Dibaca yang teliti soalnya, jangan sampai salah. Oke, kurang 7 menit. Silakan yang sudah itu dicek kembali apakah jawabannya sudah benar. Oke, waktunya sudah habis. Semuanya sudah bisa ya di submit. Sudah submit semua? Sudah, Bu. Oke. Nah, ini ada oleh-oleh, ada LKPD, silakan di scan. Ini tugas kalian di rumah, ini tugasnya individu. Nanti akan saya unggah lagi di Google Classroom. Untuk deadline pengumpulannya yaitu minggu depan, dikumpulkan di meja saya. Oke, ada yang ingin ditanyakan sebelum kita akhiri pembelajaran? Cukup, Ibu. Jelas? Jelas. Oke, tadi kita sudah mempelajari tentang pengertian, kemudian ada konsep dasar industri kuliner yang mencakup rasa, kemudian gaya hidup, daya beli, terus rencana pemasaran, rencana pemasaran, lokasi dan juga higienis. Oke, kemudian kita juga belajar tentang jenis-jenis industri kuliner. Tadi ada apa saja? Ada restoran, kafe, kemudian Ada street food, kemudian ada catering. Dan juga kita tadi mempelajari tentang perbedaan ya antara industri kuliner dan juga bisnis kuliner. Ada yang bisa menyebutkan salah satu perbedaannya itu apa sih? Kalau industri kuliner itu produksi skala besar, contohnya kalau bisnis kuliner itu produksi makanan kayak cepat saji, jadi ketika ada konsumen yang mau beli kita layani. Jadi produksinya nggak sebanyak di industri kuliner. Oke, bagus sekali. Kemudian tadi ada langkah-langkah ya, langkah-langkah bisnis kuliner itu meliputi perencanaan sampai dengan evaluasi. Oke, saya rasa semuanya sudah paham ya. Karena tadi kita awali dengan doa, maka kita akhiri juga dengan doa. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Maria, silakan. Sebelum mengakhiri kelas, mari kita berdoa menurut iman dan kepercayaan masing-masing berbeda persilakan. Berdoa dicukupkan.
Oke anak-anak, terima kasih ya atas perhatian dan juga antusiasme kalian dalam pembelajaran hari ini. Semoga ilmu yang kita dapatkan bermanfaat untuk kita semua. Oke, saya akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat ya untuk pelajaran selanjutnya. Jangan lupa tugasnya dikerjakan. Terima kasih. Terima kasih Bu. Ya.